Pak Ali Markus. Terima kasih. Selamat pagi ya Bu Rona, dan pemirsa yang lain-lain. Selamat pagi juga. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk berbincang bisnis dengan Bapak pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini kita berbincang dengan Pak Ali Markus sebagai CEO dan co-founder Maspion Group. Kita senang sekali Pak Markus berkesempatan untuk bincang bisnis bersama kita. Dan saya Ronawati Wongso, host untuk bincang bisnis kita pada hari ini. Terima kasih Pak Markus. Ya, sama. Bapak mungkin bisa ceritakan sejarahnya Maspion dan bagaimana Bapak bisa mendirikan Maspion sampai ceritanya sampai hari ini. Mungkin dalam versi yang singkat aja Pak, nggak apa-apa. Waktu tahun 65, waktu itu kan ayah saya sama paman saya kan pecah di sana. Dia kasihkan sama paman saya satu pabrik yang sudah jalan, terus dia sendiri di sini di Logam Jawa. Jadi semuanya itu total aset sama uang yang ada itu senilai 2 juta Hong Kong dollar. Waktu itu ayah saya karena dia pecah sama adik-adiknya, dia khawatir kalau dia usaha sendiri tidak dibantu sama anak-anaknya, dia kalah saingan sama Hinjiang, yaitu 4 paman saya. Ya, waktu itu ayah saya minta pada saya, Markus, yuk bantu papa ya. Bilang begini, Pak, adik-adik belajar di luar negeri. Saya juga ingin belajar di luar negeri. Terus papa bilang, Markus, ini you yang barep, you harus bantu papa. Sebab papa kalau kalah saingan, nanti kali mati itu orang kucing banyak, nanti papa nggak enak. Ya, saya dengar demikian, saya bilang, langsung saya bilang, oke. Saya dalam hati saya pikir, saya sekolah pun hanya diajarin 1 tambah 1 menjadi 2. Selalu menjadi 2. Tidak bisa menjadi 3, tidak bisa menjadi 11, tidak mungkin menjadi minus. Dan di sanalah. Tapi di dunia yang nyata, yang persaingan begitu ketat, tentunya bisa berubah sekali. Dan di sanalah saya, oke, saya pun juga sambil kerja, sambil belajar. Sehingga pada suatu hari, saya pun, kenapa Pak Ali Markus sampai pergi ke Singapura, NUS, kenapa sampai pergi ke Beijing, Beijing Universitas, saya berpengalaman, tapi kadang-kadang saya mau bicarakan illustration, itu tidak bisa mengutarakan. Jadi dengan sekolah universitas, saya hanya untuk supaya omongan-omongan itu bisa ilmiah, bisa tepat, bisa orang bisa ngerti di sana. Jadi di sanalah saya belajar. Satunya Tsinghua University di Beijing. Jadi 3 university yang saya belajar. Itu pun juga saya tidak ambil English. NUS itu ada English. Karena Chinese ini adalah bos-bos pengambil keputusan, bukan profesional. Nah,
Setelah itu kembali, saya pun mengatur apa itu corporate culture. Corporate culture, simbolnya Mas Pion adalah 3 tahun. 3 tahun, tahun yang pertama itu adalah SDM. Nomor satunya impossible. Satu orang pun bisa mengatur, memimpin begitu banyak. Sehingga itu pun masing-masing ada SBU, Strategic Business Unit. Jadi saya memang bikin masing-masing unit itu bisa ketahuan PT ini unit apa yang rugi secara detail. Karena saya ingin tahu dari mana ruginya, untungnya dari mana di sana. Nah, ini kan sudah masing-masing unit. Begitu banyak unitnya. Masing-masing you harus berani memberikan authorization. Pelimpahan. Bagaimana bisa mendewasakan mereka. Mereka bisa mature. Saya ingin mereka itu masing-masing bisa mature. Kalau hanya soalan kecil, mungkin rugian kecil, ya saya biar mereka laksanakan. Sebab kalau mereka tidak pernah salah, bagaimana itu mereka bisa maju? Orang tanpa salah tidak bisa maju. Saya mengikuti handphone dengan adanya nomor 1. Tahun yang kedua adalah membuat environment bersih, hijau, termasuk orang-orang yang Mas Pion grup itu harus bersih diri. Janji kita juga janji tepat. Itu yang tahun kedua. Tahun yang ketiga itu menciptakan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Tidak ada satu formula untuk orang bisa kaya. Semuanya, biarpun you dengarkan omongan saya hari ini, success story dari saya tidak menjamin. Tergantung ketekunan kamu, tergantung karakternya kamu. Makanya kita tidak penting karakter, kepercayaan. Dari karakter bisa menimbulkan kepercayaan. Saya tidak pernah ingkar janji, jaga kepercayaan. Kita mulai dari pada waktu mendirikan Mas Pion, Pak ya. Itu kan pertama produk apa yang Bapak jual ya. Kemudian apa yang Bapak lakukan sehingga Mas Pion itu bisa menjadi besar gitu, Pak. Jadi perjalanannya dari situ. Itu tentunya waktu itu di Logam Jawa itu belum produksi panci, belum produksi rantang. Logam Jawa itu masih sifatnya bikin matres. Kalau Hinjang, Paramon itu sudah jalan. Makanya waktu itu sama Hinjang, Logam Jawa itu tahun pertama kalah. Tahun kedua juga kalah. Tahun ketiga juga kalah. Tapi kalahnya sudah. Tahun keempat sama. Waktu itu kan 2 juta Hong Kong dollar. Kita bersaing. Jadi pertama itu Bapak pada waktu itu usia berapa, Pak? Usia 15 tahun ya, Pak? 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Nah, jadi waktu itu Bapak bersama-sama dengan Pak Husin ya, dengan ayahnya Pak Ali Markus mendirikan Logam Jawa. Jadi yang pertama itu perusahaannya PT Logam. Nah, itu Logam Jawa itu Ali Husin yang mendirikan. Tapi you tahu, you know, Ali Husin kan tidak bisa baca. Bahasa Indonesia tidak bisa baca. Dia bisa ngomong, tapi tidak bisa baca. Tapi dia pintar. Dia ngajari saya, itu pergi,
Markus, jangan sampai perutnya lapar. Ya, perut harus sering makan. Terus juga memberikan contoh yang bagus. Saya lihat beliau itu, almarhum itu rajin. Saya sendiri juga belajar rajinnya dari dia. Tekunnya juga dari dia. Jadi jalankan, tidak apa-apa. Jadi apa Pak? Perusahaan yang pertama apa Pak? Logam Jawa atau? Logam Jawa. Logam Jawa. Yang pertama Sehingga jadi logam Jawa itu bikin panci, bikin rantang, bikin anu. Begitu keluar rantang, langsung dihantam sama Hejang. Diturun harganya. Jadi ya begitulah saingan, biarpun saudara juga dalam saingan. Tidak ada orang tua, tidak ada saudara. Kalau saingan itu seperti halnya itu seperti musuh, seperti perang. Padahal. Tapi terobosan apa yang Bapak bikin sehingga bisa sukses gitu, Pak? Ya, yang itu setelah pecindilan, kurang tempatnya, terus dibikin naik, dibikin cor, lantai ketiga, lantai keempat. Saya pun juga sama Mr. Gunardi, itu langsung bantu bangunan-bangunan. Ngangkati timbola itu, timbol isi semen supaya lebih cepat. Dan di sanalah. Jadi memang dalam keadaan masih kecil ya harus kecil punya Nggak bisa pemborosan. Tapi terobosan apa yang Bapak buat sehingga Mas Pion itu bisa besar, Pak? Jadi waktu kan dari itu kecil menjadi besarnya itu langsung kita kan ada mama saya, ada papa saya. Papa saya itu sakit jantung. Masuk rumah sakit RKZ. Mama saya itu tidak mau ekspansi. Cukup. Logam Jawa cukup. Cuan ini sudah cukup. Untuk keluarga sudah bagus itu. Daripada yang lain-lainnya. Tapi saya melihat Hejang berkembang ke Alim Steel, Alim Agung, ya saya juga panas hatinya. Jadi saya maunya juga tidak kalah sama mereka. Terus saya lihat mama saya itu tidak mau ekspansi. Oke, saya bicara sama mama saya. Nah, itu kalau dilihat, Saning itu siring. Saning itu bojonya Hojo itu. Nangga Makmur. Siring itu bojonya Hoki. Itu kalau jalan tuh roknya itu ada angin nih mah. Nah, orang perempuannya dia lama-lama dia panas. Jadi saya ini juga harus pakai strategis, pakai taktik. Membangkitkan semangat mereka. So, kalau mereka tidak semangat, how dari mana saya uang? Ada uang. Saya tidak ada uang. Tapi kalau mereka merasa cukup, saya pun juga, saya bilang sama kalian untung. Saya adalah anak barepnya Alim Husni. Kalau waktu itu, anaknya ini bukan Alim Markus saja. Mas Pion tidak mungkin sedemikian. Tapi apa Pak yang membuat ini Mas Pion bisa besar karena Bapak ini Pak? Jadi apa yang dilakukan? Jadi tadi ya, Bapak... you kalau mau ingin besar, you harus menghemat. Ya jangan pemborosan, harus cuan banyak, terus juga harus ekspansi. Kalau you sudah umur 60 tahun atau 50 tahun lebih, you punya keberanian itu berkurang. Sekarang dalam perjalanan Bapak itu ya Pak ya, jadi tadi itu yang bisa membuat Bapak untuk besar, itu satu mungkin dari segi kos, menurut Bapak dengan kos menjadi lebih murah. Tetapi apakah menurut Bapak mungkin dari segi strategi, atau mungkin Bapak punya mimpi, sehingga sebetulnya itu yang bisa membuat
Mas Pion itu besar? Karena kalau seumpama dari cost itu kan salah satu yang metode yang kita untuk mencapainya ya Pak ya. Tapi sebetulnya apa yang membuat Mas Pion itu besar? Kita harus berani berkompetisi. Cost segalanya itu harus bisa menekan cost. Dari max production juga harus bisa. Dari promosi, dari efektif, dari logistik, dari pemasaran, harus pandai-pandai bagaimana cari peluang. Ya, if you cannot down your cost, so eventually you will be die. Karena semua, tapi kita ini beruntung karena waktu 40 tahun, 60 tahun yang lalu itu pernah itu kipas angin, setrika, saya itu tidak ada untungnya. Tapi saya ekspansi terus. Market share-nya saya bikin besar. Selama untung itu saya lihat, itu adalah rugi dari depresiasi. Rugi dari depresiasi itu berarti tidak ada pendarahan keluar. Tidak ada cash out. Sehingga saya sampai rugi 7 tahun. Sehingga waktu 7 tahun, tahun ke-8, tahun ke-9, uangnya itu kembali semua. Kerugian. Sehingga market share-nya kita sangat besar. Dalam keadaan besar ini, ya kita bersyukurlah. Dan lagi dengan saya masukkan di TV, Metro TV, saya ciptakan. Itu ide dari saya sendiri. Cintailah produk-produk Indonesia. Waktu itu puranya kita itu adalah Soeharto. Soeharto itu bicarakan, Pak Limakus, Mas Pion, prestasi Indonesia. Coba, Mas Pion prestasi Indonesia sama cintailah produk-produk Indonesia. Itu orang anak kecil pun juga bisa demikian. Itu bahkan, coba, Soeharto aja bicarakan bahaya dari barang impor. Sekarang aja, zamannya Pak Jokowi, bangga Indonesia. Namanya promosi itu harus bisa eye-catching, ear-catching, menjadi perhatian orang. Sehingga sampai sekarang brand image-nya kita sangat tinggi. Brand awareness-nya sangat tinggi, sangat luas. Sekarang ini brand lover. Demikian. Mimpi Bapak untuk Mas Pion itu apa, Pak? Menjadi nomor 1 di Indonesia. Ada kesempatan. Dalam bidang apa? Kesempatan bisa di Asia. Sebab ke China itu besar sekali. 1,4 miliar. Jadi kita tidak mungkin, karena dia itu sudah upstream, midstream, sama downstream, sudah integrated sekali. Sehingga cost-nya kecil. Pak, menurut Bapak ini yang unsur yang atau rahasia yang membuat Mas Pion sukses itu apa, Pak? Apakah dari 3 daun yang tadi Bapak sebutkan itu, ataukah ada 3 daun itu hanya corporate culture. Tapi apa yang membuat Mas Pion itu bisa berhasil sukses gitu ya, Pak? Dari Bapak mulai umur 15, itu Mas Pion itu seingat saya itu saya bekerja di Mas Pion tahun 95 aja Mas Pion sudah perusahaan besar waktu itu. Jadi apa yang membuat Mas Pion itu bisa besar gitu, Pak? Suksesnya itu apa rahasianya? Saya bikin besar itu you punya cost per unitnya itu lebih rendah.
tentunya juga you harus bisa jual. Ambil opportunity. Nah, sehingga saya pun juga bergaul begitu banyak. Karakteristiknya juga saya pun juga, you lihat di sosial media, koran-koran. Oh, Pak Limakus nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini, nyumbang ini. Mungkin ada 10 kali lebih. Tapi saya hati-hati, saya tidak pada orang masyarakatnya. Saya melalui polisi, melalui gubernur, melalui Pangdam, melalui Kapolda. Habis yang lainnya nyumbang, tapi tidak berani muncul. Ya, Pak, ini karena keterbatasan waktu ya Pak ya, mungkin Bapak bisa memberikan kayak kiat sukses Pak untuk orang-orang yang baru mulai bisnis gitu Pak. Jadi supaya mereka itu bisa baru mulai bisnis itu harus menghemat. Harus menghemat, melibatkan keluarganya, anaknya. Jadi dari kecil-kecilan akumulasi modalnya sehingga menjadi besar. Ya, jadi apa lagi Pak ya? Jadi tentunya itu pun juga caranya itu banyak sekali. Seperti ayah saya itu, dia dulunya itu sama Sargono beli itu sarangane yang kuningan, dia bikin ayaan itu dia ukur sendiri. Satu lembar ini bisa bikin berapa? Kalau diginikan bisa lebih banyak enggak? Dia ceritakan sama saya. Atau saya dengar dia kadang-kadang itu dia enggak sengaja ngomong-ngomong gini, kita di pinggir itu harus mendengarkan supaya masuk sek gitu. Nah, terus di ayaan itu dikasih slip. Ini disinilah tepatnya. Sebelumnya dia enggak kasih tahu saya. Cuma saya dengar dia ngomong-ngomong. Dia itu pernah ke kampung, ke rumahnya orang Belanda. Dulu kan pakai pompanya gini. Ya, pompa air. Dia itu tok. Tuh, saya dengar sini ada pompa yang mau dijual. Dia berani begitu. Saya enggak, bukan sini, sanalah. Ya, itu namanya, kan enggak usah takut malu, enggak usah Dan di sanalah harus berani. Itu kecil, ya. Cuma kecil di sini ini kita sudah mulai ada mimpi 1 juta UMKM. Ya, saya besarkan UMKM itu menjadi masukan pasar. Masukan pasar ini saya libatkan juga bisa bayar PLN, bayar PDAM, bayar telepon, bayar gas, lain-lainnya. Juga bisa simpan pinjam. Berani menggrab. Jadi jangan ikuti orang lain. Berani cari terobosan. Di sanalah bisnis ini 1000 jalan menuju ke Roma. Tapi Roma tidak bisa dibangun dalam 1 hari. 1 tahun, 2 tahun. Ya, di sana harus tekun, berjangka panjang. Setelah kita untung, kita juga harus sosial bisnis. Jangan bisnis dijadikan sosial. Bisnis is bisnis. Apalagi yang orientasi ke bisnis, orientasi ke profit, harus tujuan profit. Dan juga diukur sendiri. Masa depan 10 tahun saya di mana? 5 tahun saya di mana? Saya targetkan sama mereka. Kita kalau pakai pegawai, kita lihat itu salahnya berapa persen, yang itu berapa persen. Dia itu ada nilainya berapa. Ya,
di sanalah. Terima kasih banyak ya Pak Markus. Saya Ronawati Sama-sama. sebagai host mohon pamit. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Markus. Oke, thank you.